Peserta selanjutnya saya sering lihat dia makan di kafe saya ini. Berdua sama ceweknya, and then selalu diomelin sama ceweknya. Iya oke, langsung saja kita panggilkan dia yang kalau ngomong tidak pernah ditanggapi sama ceweknya, Michael! Selamat malam, Om. Om, saya bisa jelasin semuanya. Tapi saya butuh waktu lama buat cerita. Bisa 3 jam. Belum lagi harus ke WC. Enggak. Selamat malam teman-teman. Mungkin di antara kalian udah ada yang jadi followers gue, udah ada yang pernah baca buku gue juga. Dan yang belum kenal, kenalin nama gue Raditya Dika, gue penulis. Santai-santai. Yang pernah baca buku gue, jadi followers gue, dan baru pertama ngeliat gue tau yang kalian pikirkan. Ternyata Raditya Dika itu lebih ganteng, lebih narsis daripada yang kalian bayangin. Gue tahu. Miko, cepetan, kita harus berangkat sekolah, tahu? Bentar dong, Rian. Aku kan mau sarapan, aku lapar. Kamu egois. Kamu egois. Nah, malam minggu ini gue bakal bercerita tentang kisah hidup gue. Malam minggu itu, di saat gue beneran galau, gue mau mulai karir gue sebagai stand up comedian. Mau nyobain stand up comedy malam ini? Serius? Ya lu nggak takut pingsan di atas panggung? Yan, gua punya senjata rahasia yang bikin gua tenang. Mana ya? Hari ini gue mau ngomongin apa? Oh ya, gue juga senang karena banyak cewek-cewek di sini. Gue bersama pacar gue hari ini gue ditemenin. Gue sangat mencintai dia. Namanya Bambang. Ya. Enggak ya. Sama cewek gue. Dan gue senang banget sama cewek gue. Kenapa? Karena dia tidak sama seperti cewek-cewek lain. Cewek-cewek lain itu pada pacaran mereka akan memperbudak kita. Ada semacam sistem yang salah dalam perpacaran Indonesia di mana laki-laki itu diperbudak sama yang cewek. Cewek-cewek itu ya, gue gak tahu kenapa mungkin mereka dicuci otak gara-gara lagu yang mereka dengarkan pas masih kecil, tau gak lagunya? Wanita dijajah pria sejak dulu, wanita dijajah pria, wanita dijajah pria sejak dulu. Lagunya gitu terus sampai kiamat, gue gak tau pokoknya gitu. Lagu gitu terus. Sehingga cewek-cewek ini kalau berkumpul, tau gak apa? Kalau lebih dari satu orang dari cewek-cewek berkumpul, ngomongannya sama. Gila ya, cowok itu gak pernah ngerti kita. Terus cewek-cewek, ya bener. Ya gue juga. Gila ya, cowok itu gak pernah ngerti kita. Cowok itu cuma ada 2 tipe. Apa? Kalau gak bajingan, dia homo. Homo-homo di belakang gue gak bajingan. Semenjak saat itu, gue suka bercerita tentang kehidupan kocak gue di depan fanbase gue. Pengalaman awal gue menulis di blog pribadi gue tahun 2002 lalu. Waktu itu gue pas kuliah di Australia dan buku gue terbit dengan judul Kambing Jantan tahun 2005 lalu. Dan mirisnya, buku gue nggak laku. Gini Dik, kita kan udah terbitin buku lo 5 kali kan? Masa nggak bosen sih temanya gini-gini aja? Cari sesuatu yang lebih fresh. Ya, begitu seperti itulah kenyataan. Sekarang ini gue udah jelasin 7 buku dan buku terbaru gue terbit dengan judul Koala Kumal. Gue selalu milih nama-nama binatang pada buku terbitan gue. Cinta Brontosaurus, Radikus Makan Kakus, Babi Ngesot, Marbot Merah Jambu, sama Manusia Setengah Salmon. Alasan gue milih nama-nama binatang pada buku gue ya nggak lain karena unik aja dan menjadi ciri khas dari buku terbitan gue. Gue gak pernah mau jadi stand up comedian, gue sebenarnya pengen jadi penulis. Karena pas dari dulu ya, cita-cita gue sebenarnya mau jadi penulis. Bisa dilihat dari pas masih kecil, pas masih SD. Awalnya agak bencong sebenarnya karena gue suka nulis diary pas kelas 4 SD. Kenapa harus ketawa?
Lebih gelinya lagi gue punya teman sebangku namanya Ridam, dia juga cowok. Tiap pulang sekolah kita tukeran diary. Dulu gue pikir gue punya best friend Ridam, sekarang gue pikir kenapa gue homo. Tiap pulang sekolah gue tulis dear diary kemana-mana. Isinya depresif banget, semuanya gue pengen mati isinya. Hari ini ulangan matematika dapat 5. Aku mau mati. Sedih banget isinya. Tiba-tiba gue nemuin yang namanya blog. Gue lagi online, gue lihat, wah, gue nemuin blog. Gila, orang ini nyeritain cerita pribadinya sehari-hari di internet dan semua orang bisa baca. Norak banget. Besoknya gue ikutan bikin, Gue pernah berkecimpung di dunia film, di antaranya seperti Kambing Jantan, Cinta Brontosaurus, Cinta Dalam Kardus, Marut Merah Jambu, Manusia Setengah Salmon, dan tentunya Malam Minggu Mingko. Di antara semua karya cipta gue, hal yang paling menarik dan membuat gue setenar ini adalah kisah hidup gue. Nyata men, dan ini benar-benar miris. Teori gua datang dari sini. Di sini ada barang dari peninggalan 21 mantan gebetan gue. Palingan juga si Miko belum pernah punya pacar. Punya? Palingan juga nggak pernah digodain tante-tante di Basmi. Pernah? Kata Mas Miko yang nggak ada tuh Mbak Putri. Satu hal yang mengganggu pikiran gue adalah ketika kita sayang sama orang, cepat atau lambat pasti kita akan berubah menjadi orang yang beda. Gue bilang hubungan ini udah kena sindrom BTB. Berubah tidak baik. Anda itu malah nggak punya spirit diskriminatif. Mau kemana bangsa ini? Kalau anak mudanya begini. Kalau gitu kita ngomongin artis yang lagi ngetren aja ya. Cherry Bell. Mas Miko mau ngeredekin Cherry Bell? Mas Miko nggak tahu, saya Caca. Saya ketua Cherry Bell chapter Bantar Gebang. Put, tapi aku sayang sama kamu. Aku lebih sayang sama kamu. Kalau lo mau sesukses gue, setenar sebagian senarsis gue bakal ngasih tahu rahasia-rahasia yang bikin gue berhasil saat ini. 1. Jika ingin buku kita dibaca banyak orang, perlu sesuatu yang khas, inovatif, berbeda dari lainnya. 2. Lo harus berani masuk genre baru, meskipun resikonya amat besar. 3. Lo harus gencar promosi di blog, dan lo harus pandai-pandai promosi dari mulut ke mulut sama sejenis lo. Homo. 4. Lo harus tahu strategi pemasarannya. Misalnya, pembaca buku lo disuruh berfoto sama buku yang baru diterbitin, dan nantinya bakal dipilih foto terunjuk. 5. Pandai-pandai deh, lo harus kelola pembaca sebagai target pasar. Lo nggak boleh nyerahin pemasaran ke penerbit, dan lo sendiri yang harus ngelakuin pemasarannya. Ya. Cuacanya cerah ya. Ma?